Selamat pagi Pak Hansen dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya, Efek Srisendu Budiman, akan mempresentasikan case study saya mengenai kontrak law. Saya mengambil case antara PT Nusa Konstruksi melawan PT Koba Pangestu, di mana penggugatnya yaitu PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk atau PT NKE, dan yang tergugat adalah PT Koba Pangestu. Tingkat proses dari case ini adalah kasasi, gugatannya merupakan one prestasi atau ingkar janji, klasifikasinya perdata, dan tahunnya 2022. Kronologinya, pertama-tama PT Koba Pangestu memperkerjakan PT NKE untuk proyek pembangunan superblok. Kemudian disepakati bahwa kewajiban PT Koba Pangestu untuk memenuhi pembayaran bergantung pada hasil pekerjaan oleh PT NKE dan kesesuaian pekerjaan tersebut dengan spektek yang telah disepakati. Kemudian PT Koba Pangestu menawarkan untuk melakukan pengecekan hasil pekerjaan, namun ditolak oleh PT NKE. PT Koba Pangestu kemudian berinisiatif melakukan pengecekan dan ditemukan beberapa penyimpangan, sehingga PT Koba Pangestu meminta konsultan independen yaitu PT Lemtek Konsultan Indonesia untuk melakukan pengecekan struktur dan ditemukan juga kerusakan seperti keretakan, kebocoran, dan lain-lain. Pada akhirnya, PT Koba Pangestu enggan untuk membayar kewajibannya karena PT NKE belum melakukan perbaikan. Karena tidak dibayar, maka PT NKE menggugat PT Koba Pangestu atas dasar one prestasi pada proyek pembangunan superblok Sahid Jogja Lifestyle City yang berupa 6 unit kondotel yang terletak di Jalan Berbasari, Yogyakarta, Indonesia. Isi dari gugatan dari PT NKE tersebut yaitu yang pertama, agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan seluruh gugatan oleh PT NKE dan menyatakan barang bukti yang diajukan penggugat sah, serta membebankan biaya dalam perkara ini seluruhnya terhadap tergugat. Yang kedua, yaitu menyatakan PT Koba Pangestu telah melakukan one prestasi atas perjanjian penyelesaian yang telah dibuat dan disetujui pada tanggal 18 April 2016. Kemudian ketiga, menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun majelis hakim berpendapat lain ataupun ada perlawanan banding dan kasasi. Kemudian yang keempat, agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyita jaminan atas yang pertama, tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen yang menjadi kantor dari PT Koba Pangestu di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dan 6 unit kondotel atau dikenal sebagai Sahid Jogja Lifestyle City. Kemudian kelima, agar menghukum PT Koba Pangestu untuk membayar kerugian yang diderita oleh PT NKE akibat one prestasinya, yaitu berupa kerugian material sebesar 23.700 miliar rupiah yang isinya meliputi pembayaran sisa kewajiban yang belum dibayar ditambah bunga sebesar 2% per bulan terhitung sejak bulan September 2017 hingga diajukannya gugatan ini. Kemudian keenam, menghukum PT Koba Pangestu untuk membayar kerugian imaterial, yaitu menurunnya kredibilitas dan kepercayaan relasi dari PT NKE yang jika dikompensasikan sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian yang ketujuh, agar menghukum PT Koba Pangestu untuk membayar biaya jasa ahli yang dikeluarkan oleh penggugat untuk mengurus perkara ini sebesar 500 juta rupiah. Dan yang terakhir, agar menghukum PT Koba Pangestu untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah setiap harinya apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dari perkara ini, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap. Kemudian PT Koba Pangestu menanggapi gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi. Yang pertama, eksepsi mengenai kompetensi absolut, dan yang kedua, eksepsi mengenai non adilemti contractus. Kemudian pada pengadilan tingkat pertama, terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan nomor 340 pada tanggal 16 Juni 2021 dengan hasil bagian eksepsi menolak seluruh eksepsi dari PT Koba Pangestu.
Kemudian di bagian pokok perkara menolak seluruh gugatan PT NKE dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp510.000. Atas putusan tersebut, PT NKE tidak terima dan menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding nomor 108 Jungto nomor 340 pada tanggal 29 Juni 2021. Kemudian selanjutnya pada pengadilan tingkat banding, putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu yang pertama menguatkan putusan dari pengadilan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan putusan nomor 626 pada tanggal 14 Desember 2021. Kemudian yang kedua menghukum PT NKE untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut yang dalam tingkat banding itu sejumlah Rp150.000. Pertimbangan pengadilan tingkat banding yaitu yang pertama, kedua pihak telah menyetujui perjanjian penyelesaian pada tanggal 18 April 2016 yang merupakan perjanjian berdiri sendiri. Yang kedua, perjanjian penyelesaian tanggal 18 April tersebut tidak mengatur secara tegas syarat-syarat kontrak sebelumnya berakhir. Maka, syarat-syarat dalam kontrak sebelumnya masih dianggap memiliki kekuatan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga, yaitu disepakatinya kewajiban PT Koba Pangestu untuk memenuhi pembayaran berdasarkan hasil pekerjaan PT NKE dan kesesuaian pekerjaan tersebut dengan spektek yang telah disepakati. Kemudian yang keempat, PT Koba Pangestu akan membayar sisa kewajibannya setelah dilakukan verifikasi dan pengecekan terhadap hasil pekerjaan PT NKE. Selanjutnya, PT Koba Pangestu telah menawarkan untuk melakukan verifikasi dan pengecekan hasil pekerjaan namun ditolak, sehingga PT Koba Pangestu berinisiatif melakukan pengecekan dan ditemukan beberapa penyimpangan. Mempertimbangkan juga untuk agar lebih meyakinkan, PT Koba Pangestu meminta konsultan independen yaitu PT Lemtek Konsultan Indonesia untuk melakukan pengecekan struktur dengan menggunakan UPT test, care drill, dan lain-lain. Dan ditemukan berdasarkan hasil pengamatan visual, banyak kerusakan struktur berupa keretakan beton, kropos, sambungan cor yang tidak monolit, segregasi agregat, dan selimut beton yang terlalu tipis. Dan juga ditemukan hasil dari pemetaan, yaitu sebanyak 10.104 titik yang berupa keretakan beton dan kropos, sehingga mengakibatkan banyak terjadi kebocoran dan rembesan air. Selanjutnya, kerusakan-kerusakan tersebut mengakibatkan bangunan tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya dan seharusnya menjadi tanggung jawab PT NKE. Atas keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, PT NKE tetap tidak setuju dan mengajukan permohonan kasasi berdasarkan Akta Permohonan Kasasi nomor 25 Jungto nomor 340 pada tanggal 11 Maret 2022. Isi dari permohonan kasasi tersebut yaitu yang pertama agar Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi, dan yang kedua agar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap perkara ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa putusan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak bertentangan atau salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang. Dengan pertimbangan yang pertama, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat didasarkan pada perjanjian penyelesaian pada tanggal 18 April 2016 yang mengakhiri seluruh kontrak sebelumnya. Yang kedua, berdasarkan laporan akhir pekerjaan survei dan penyelidikan struktur bangunan yang dilakukan oleh konsultan independen pada bulan Oktober 2020, dilihat dari hasil infrared scanningnya, terdapat banyak area pada bangunan yang mengalami kerusakan akibat kualitas pelaksanaan yang rendah. Dan yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian terhadap spesifikasi teknis karena terdapat kerusakan struktur yang merupakan tanggung jawab dari PT NKE selaku penggugat sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati. Dan yang terakhir, karena tidak tercapainya mutu pekerjaan tersebut, maka menjadi alasan yang sah bagi PT Koba Pangestu selaku tergugat untuk belum membayar sejumlah biaya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan pengadilan tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung atas perkara ini adalah yang pertama menolak permohonan kasasi oleh PT NKE
Dan yang kedua, menghukum PT NKE untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp500.000. Lesson learned dari case study barusan adalah yang pertama adalah membuat perjanjian penyelesaian sebaiknya menggunakan bahasa yang sejelas-jelasnya, serta juga menjelaskan status kontrak-kontrak sebelumnya, apakah aktif atau tidak, agar tidak terjadi keambiguan untuk selanjutnya. Dan yang kedua, apabila melakukan sesuatu pekerjaan, usahakan agar pekerjaan tersebut dapat maksimal dan berkualitas, serta sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak manapun. Sekian legal case analysis dari saya. Terima kasih.